Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa, jadi pertanyaannya harus yang soft, yang menyejukkan. Jadi tadi ada rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang percepatan lahan, penyediaan lahan untuk investasi di IKN. Ya. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh. Sekali lagi bukan hanya memindahkan ibu kota, tapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari otorita, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi Pemda-Pemda seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai malah otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Jadi justru dibentuk otorita ini untuk supaya lebih cepat. Itu arahannya Bapak Presiden. Oke? Tentang lahan dan investasi, beliau menyampaikan bahwa agar segera diperjelas, dipercepat untuk status-status lahan, khususnya sebenarnya ada dua, lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN, dan pembebasan lahan, penyediaan lahan untuk investasi. Tadi dibahas fokus di lahan investasi. Makanya tadi yang bicara cuma Pak Bambang dan Pak Agung sebagai Deputi Investasi. Oke? Terima kasih. Jadi yang seperti yang disampaikan Pak Menteri PUPR, jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tuntaskan di tahun 2024. Intinya kita ingin melihat bahwa 5 groundbreaking yang sudah dilakukan itu berjalan seiring dengan apa yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR untuk infrastruktur dan kemudian gedung-gedung fasilitas publik, sehingga nantinya akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh, istilahnya begitu, di dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang akan bisa menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini ke depannya. Jadi kalau kita ketahui bahwa sudah ada 5 kali groundbreaking ya, dengan nilai mendekati 50 triliun, tepatnya 49,6 triliun. Sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking hingga yang kelima. Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Nah itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan ya, sehingga ekosistem tadi terbentuk. Jadi di samping istana, kemudian kantor-kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan sebagainya, tentu akan ada juga fasilitas-fasilitas untuk publik, sehingga kota itu bisa nantinya menjadi kota yang memang layak huni dan dicintai ya, livable dan lovable. Saya kira itu tadi intinya. Oke. Bapak ya. Ada dua hal yang diarahkan oleh Bapak Presiden, khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi, okay? Dan percepatan investasi. Karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang kecepatan investasi di IKN. Arahannya beliau ada dua. Pertama, agar disediakan desk untuk pengaduan investasi, investor, dan juga agar disiapkan PIC untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor. Jadi apakah satu PIC untuk satu investor, apakah satu PIC untuk 5 investor, atau satu PIC untuk 10 investor. Sehingga investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu. Ya, itu satu. Ya. Sehingga karena beliau melihat mungkin ini ada kurang intensnya PIC. Pak Agung sudah melaporkan pelayanannya dengan baik, tapi mungkin dirasakan masih kurang intens. Makanya beliau menyarankan, atas juga saran Bapak Menteri Investasi, pengalaman beliau mempercepat penanganan investor, tunjuk investasi, PIC, untuk menangani para investor itu. Yang kedua,
lahan bagi investor agar segera ditetapkan statusnya. Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Ya, dua hal itu ya tadi yang diarahkan oleh beliau, dan beliau akan monitor ini ke depannya. Pak Agung mungkin ada tambahan? Cukup. Oke, makasih semuanya. Ada pertanyaan? Saya kira kita prinsipnya semuanya harus lebih baik ya, penduduk yang di sana lebih baik. Jadi komunikasi intens sedang berjalan di lapangan. Iya, betul. Jadi kita ada forum-forum yang melibatkan masyarakat di sekitar segitu, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga para mereka investor yang baru masuk ke situ, itu juga kita juga ada forumnya. Enggak, saya kira prinsipnya sekali lagi kita tidak akan mengusur semena-mena ya, dan komunikasi itu berjalan sekarang. Belum ada arahan terakhir dari beliau, tapi kalau kita lihat pada waktu kita di glamping terakhir, beliau akan pindah kalau airport dan tolnya sudah beroperasi. Kami rencanakan kalau air, yang penting kan juga tidak hanya airport dan tol, tapi juga air. Air kita rencanakan sudah bisa masuk bulan Juni. Oke. Yang kedua, tol bisa masuk bulan Juli. Ya, Juli. Kalau airnya Juni. Ya. Airport sekitar Juli bisa. Nah, sehingga itu, karena kalau ada airport, ada tol, nggak ada air, nggak bisa. Jadi pertama air dan airport, dan itu akan insya Allah Juli sudah siap. Makanya nanti 17 Agustusan insya Allah bisa dilakukan di sana, dan beliau akan berkantor di sana. Kalau Istana Wakil Presiden baru akan dibangun, ya masih lelang, jadi masih dibangun. Kalau kantor Presiden, Istana Presiden, insya Allah sudah siap pada bulan Juli itu. Desainnya berubah. Oke. Total waktu lelang pertama kami dengan desain yang juara sayembara pertama, tapi setelah dicek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi, sehingga kita revisi. Nah itu nanti kita nggak tahu lelang ulang atau enggak itu, tapi baru akan dimulai. Ini tahun ini. Saya belum informasi pastinya. Mudah-mudahan ya bangsa Juni Juli baru. Ya, saya kira setahun. Ya. Kemarin kan ada pemberitaan soal Stanford University akan membangun kampus di IKN, Pak. Tapi dalam MOU yang disepakati di Stanford sendiri disebutkan hanya akan membuat research center, Pak. Mungkin ada penjelasan mengenai ini, Pak? Jadi Stanford itu sudah berproses cukup lama. Dari September pada waktu dekannya datang ke kita, mereka memberikan satu letter of intent, ingin membangun ya. Kemudian ditindaklanjuti pada waktu kunjungan Presiden ke kampus Stanford University. Intinya adalah memang kita ingin membangun pusat riset dulu. Karena untuk membangun universitas itu kan butuh banyak hal ya. Gitu ya. Jadi kita mulai dengan riset, dan untuk riset ini kita bekerja sama dengan alumni Stanford. Jadi nanti yang insya Allah akan membangun fisik gedungnya itu alumni Stanford. Nah, kemudian nanti knowledge-nya, risetnya segala macam akan dimulai segera setelah gedungnya itu jadi. Dan tidak hanya Stanford yang akan membangun, ada beberapa universitas lain yang akan membangun juga.
research center. Jadi kita akan fokus kepada research center walaupun ada beberapa universitas yang memang akan membangun universitas. Nanti pada waktunya kita share. Oke, Dan terima kasih. mudah-mudahan Mei nanti kita bisa. Assalamualaikum.